Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas mekanika fluida asesmen 1, buku PR Intan Pariwara, soal nomor 1. Konsep fluida statis pada peristiwa saling berkaitan, berarti ini P. Tekanan hidrostatis itu, P itu cocoknya sama gambar, atau kita buat aja dulu, P, Q, R, S. Nah, kalau hukum Pascal itu, kalau Archimedes, R itu sama gambar 2. Kalau tegangan permukaan sama gambar 1, berarti R2, S1. Mana dia R2, S1? Nah, ini. Berarti tekanan hidrostatis itu gambar 4, hukum Pascal itu adalah gambar 3. Ya, jadi jawabannya D ya. P4, Q3, R2, S1 ya. Karena kalau yang ini Q itu ke ini, Pascal itu ke Q itu gambar 3 ya. Kemudian tegangan permukaan S itu 1. Kemudian tekanan hidrostatis itu 4. Oke, kalau adik-adik ada pertanyaan kita diskusikan di kolom komentar ya. Kita lanjut. Nomor 2, kolam renang dalam 5 meter berisi kolam renang sedalam 5 meter berisi air. Jika percepatan gravitasi bumi berarti hanya adalah 5 meter. Gravitasi bumi adalah 9,8. Massa jenis air adalah 1 gram per cm pangkat 3. Tekanan hidrostatis satu titik yang berada 1 meter di dasar kolam renang adalah. Kalau kita gambar, jadi kolam renang tuh ada ketinggiannya 5 meter nih. Jadi tekanan hidrostatik satu titik berada 1 meter dari dasar kolam, berarti dari sini ke sini, anggaplah 1 meter nih air ya. Berarti H yang kita ambil tuh yang ini, H-nya. Nah, berarti ini H total ini ya. Nah, berarti H yang ini adalah 5 kurang 1, yaitu 4. Nah, berarti tinggal kita masukkan pH, rumusnya adalah Rho GH. Berarti Rho-nya kalau kita rubah ini ke dalam satuan SI, 1000 kg per meter pangkat 3. Berarti 1000 kali 9,8 kali 4. Berarti ini sekitar berapa sih ini? 9,8 kali 4. Ini 2, 3, 36, 39 dikali 1. Berarti dikali 1000 nambah nolnya 2. 392, 12 Pascal ya. Kalau dijadikan ke kilo Pascal, berarti 39,2 kilo Pascal. Berarti jawabannya A ya. Nomor 3, Hasna melakukan percobaan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Skema percobaan yang dilakukan seperti gambar berikut. Zat cair B merupakan suatu larutan yang belum diketahui massa jenisnya. Jika zat cair A adalah air, berdasarkan tabel di atas, zat cair B adalah. Berarti ini A ya. Nah, ini kita pakai tekanan hidrostatis. Rho A kali G kali HA sama dengan Rho B kali G kali HB. G coret. Rho air itu kan 1. H airnya 15,6. Rho B yang mau kita cari, HB-nya 20. Berarti 15,6 bagi 20 sama dengan Rho B. Nah, berarti ini artinya 780 ya, Rho B. Nah, berarti 780 itu adalah jenis zatnya adalah alkohol. Alkohol ya, jawabannya A. Nomor 4, jarum sepanjang 4 meter, berarti L 4 cm maksudnya ya, 0,04 meter. Dimasukkan ke dalam wadah berisi alkohol dengan tegangan permukaan 0,023 Newton per meter. Massa maksimal jarum agar berada dalam keadaan terapung adalah M. Gamma itu tegangan permukaan rumusnya apa? Nah, tegangan permukaan itu kan rumusnya F per D. Nah, diganti lagi F per 2L. Ya, F per 2L ya. Nah, berarti jadinya F itu diganti lagi M kali G per 2L itu gamma.
Nah, yang kita mau cari kan mm, artinya jadinya rumusnya gamma kali 2L per G. Nah, ini kita jadikan pangkat ya. Ini kalau dijadikan pangkat 4 kali 10 min 2. Kalau ini 23 kali 10 pangkat min 3. Nah, masukkan angkanya ke sini ya. 23 kali 10 min 3 kali 2 kali 4 kali 10 min 2 per 10. Nah, berarti ini adalah 48. 8 kali 4. Ini 23 kali 2, 46. 46 ya. 46 kali 4, 4, 2, 16, 8, 184. Nah, berarti ini 184 kali 10 pangkat min 5 per 10. Nah, naik ke atas, ini jadinya 184 kali 10 pangkat min 6. Berarti kalau dijabarkan itu adalah 0,000184. Ini kan satunya kilogram. Berarti ini masanya adalah 0,000184 kilogram. Kalau kita jadikan ke gram, ya kan? Berarti itu dibagi 1000, ya kan? Kan dia pangkat min 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau dijadikan ke gram, otomatis dia 0,184 gram. Ya kan? Jadi jawabannya yang E. Nomor 5, mobil diangkat menggunakan meja hidrolis untuk dilakukan pencucian spesifikasi. Sebagai berikut, sebuah mobil niaga memiliki berat kosong, berarti W mobil, WB aja ya, 1060 kg. Berarti dia kok berat? Seharusnya masalah, nak, M mobil. Berarti W mobil itu adalah 1060 kali 10. Berarti 10.600 Newton. Gaya yang akan diperlukan berarti ini untuk kapasitas diameter. Berarti untuk diameter yang besar ini kan, diameter piston, diameter ini jalur pipa hidrolis. Berarti yang kita masukkan adalah diameter yang besar. D1 270 mm. Nah, terus tunggu. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil. Nah, berarti ini panjang, lebar, tinggi, maksudnya apa nih? Diameter piston, kapasitas angkat, diameter piston, diameter jalur pipa hidrolis. Ya, berarti ini D yang berarti artinya, atau kita kasih lambang 1, 2 aja deh. Kalau mobil itu berarti di tempat yang besar ya, M2, W2 berarti ini kan. Kalau yang besar D2, kemudian D1 adalah 100 mm. Yang ditanya itu F1 ya. F1-nya berapa? Berarti F1 per D1 kuadrat sama dengan W2 per D2 kuadrat. F1 per D1-nya 100. Kan? Nah, 100 dikuadratkan sama dengan W2 10.600 per D2-nya 270 dikuadratkan. Berarti ini F1 per 10.000 sama dengan 10.600 per 27 kali 27. Ini nolnya coret. 270 kali 270. Nah, ini bisa dicoret nolnya. Nah, jadi tinggal nanti itu adalah F1 sama dengan 106 kali 10.000 bagi 27 kali 27. Nah, itu hasilnya adalah 1454. Sekitar 1454 Newton ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Nomor 6. Sebuah pipa kapiler berdiameter. Berarti D-nya sama dengan 0,9 mm.
atau sama dengan 9 kali 10 min 1 mm, atau sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 meter ya. Min 1, ya. Dimasukkan ke dalam alkohol bersuhu, berarti T1 sama dengan 20 derajat, dan bermassa jenis 800 kg per meter pangkat 3. Sudut kontaknya adalah 53 derajat dan tegangan permukaannya adalah 0,023 atau sama dengan 23 kali 10 min 3. Tinggi alkohol H. Nah, itu rumusnya adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Nah, berarti kalau diameternya segini, berarti jari-jarinya adalah, kita bagi 2 ya, 4,5 kali 10 min 4. Berarti 2 kali tegangan permukaan 23 kali 10 min 3 cos 53 per rho kita 800 G 10 R 4,5 kali 10 min 4, ya kan? Kemudian 2 kali 23 kali 10 min 3 cos 53 itu kan sama dengan 0,6 ya. 0,6 per 8.000 kali 4,5 kali 10 min 4. Nah, ini bisa dicoret 1, ini sisa min 3. Min 3 habis. Nah, berarti tinggal kita kalikan aja lagi ya. Itu hasilnya adalah 0,007666 sekian-sekian. Nah, ini satuannya adalah meter. Meter doang, M. Nah, kalau dijadikan ke milimeter, itu adalah dikali 1000 ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 7, kita bulatkan aja menjadi 7,7 milimeter. Jawabannya adalah yang C. Nomor 7, Rafia ingin membandingkan massa jenis oli A dan B. Massa jenis oli A adalah rho A 0,88 gram per cm pangkat 3. Dia memasukkan kubus ke wadah berisi oli dan berat kubus berkurang 8 Newton. Saat kubus tersebut dimasukkan ke dalam wadah berisi oli B, berat kubus berkurang 8,5. Berdasarkan data tersebut, massa jenis oli B adalah Oke, jadi dia itu massa jenis oli A, berarti rho A. Dia memasukkan kubus A, massa jenis oli A 0,88. Dia memasukkan kubus ke wadah yang berisi oli A. Oh, berarti ketika dia dimasukkan ke sini, beratnya berkurang. Berat kubus berkurang menjadi 8 Newton. Itu gaya angkatnya berarti ya, FA-nya sama dengan 8 Newton. Ketika dimasukkan ke dalam mobil oli B, gaya angkatnya menjadi 8,5 Newton. Nah, yang ditanya rho B itu berapa? Nah, rho A udah diketahui ya. Nah, berarti FA itu nanti rumusnya adalah rho fluida ya kali G kali volume benda dalam fluida, ya kan? Kalau ini kan berarti dapat untuk FA itu volume benda itu ya. Nah, bisa dapat nih. Berarti FA di sini kan 8, rho fluidanya 0. Oh ya, ini kita jadikan ke kilogram, itu dikali 1000 ya. 88 berarti 0,88 kali 1000. Itu adalah 880. Nah, kilogram per sentimeter pangkat 3. Berarti rho fluidanya adalah 880 kali 10 kali volume benda. Berarti ini bagi 81, bagi 8 ini 110. Nah, berarti 1 sama dengan 1100 VB.
Berarti VB sama dengan 1/1100. Dah, kemudian yang kedua lagi, FA yang kedua. FAB ini FAA ya, ini FAB yaitu rho fluida B kali G kali volume benda. Nah, FA itu kan 8,5, rho fluida B itu adalah yang mau kita cari G10 VB-nya adalah 1/1100. Coret-coret. Berarti rho FB sama dengan 8,5 kali 110. Nah, berapa itu? 85 kali 110. Berarti itu adalah 9,350 kg per meter pangkat 3. Kalau kita jadikan ke gram itu dibagi 1000. Nah, kita bagi 1000 ya. Jadinya yaitu 9. Enggak pakai 0 ya. Enggak pakai 0. Nah, bagi 1000 jadinya di sini dapat 0,935 gram per cm pangkat 3. Jadi jawabannya C. Nomor 8, balok bermasa berarti massa balok adalah M. Kita buat M aja lah. M sama dengan 220 gram atau sama dengan 0,22 kilogram. Nah, ini kan dalam air nih ya. Ini adalah VBF ya. Nah, VBF-nya adalah 40% ya dari VB dan VB-nya adalah tetap VB. Nah, sedangkan sisanya berada di minyak. Apabila massa jenis air dan minyak oh beda ya. Oh, berarti ini dalam VBF dalam minyak, VBF dalam airnya tuh 60%. Nah, sedang ini ya, 60% dari VB. Kemudian rho air itu adalah 1000. Kemudian rho minyak adalah 800. Nah, volume balok itu adalah, nah berarti ini ada dua gaya angkatnya ya. Ada gaya angkat pada air. Kok ke bawah? Sorry. Ini ada gaya angkat F air, ada gaya angkat F minyak, dan ke sini ada gaya berat. Nah, berarti di situ nanti adalah F air kurang gaya angkat air kurang gaya angkat minyak sama dengan W. Nah, gaya angkat air itu nanti adalah rho air kali G kali volume benda di dalam air dikurang rho minyak kali G kali volume benda fluida dalam minyak sama dengan W itu adalah M kali G. G bisa kita coret. Nah, rho airnya 1000. Volume benda dalam air tuh 40% dari VB dikurang rho minyak itu 800. VBF itu adalah 60%. Sama dengan M 0,22. Nah, ini kan 1000, ini kan artinya sama dengan 0,4 VB. Dikurang 800 kali 0,6 VB. Sama dengan 0,22. Nah, ini kalau dikalikan, itu adalah 400 VB, ya kan? Ini kalau dikalikan, dikurang nih kan. 400 dikurang 4, ini habis 480 VB sama dengan 0,22 ya. Nah, ini kan 0,4, 0,6. Nah, berarti kok dikurang ditambah lah, seharusnya dia kan searah ya. Searah kan? Nah, ditambah seharusnya ya. Heran. Nah, berarti ini 480 VB sama dengan 0,22. Berarti VB sama dengan 0,22 bagi 480. Ini kok 480 lah seharusnya ditambah, nak.
Nah, jadinya 0,00025 meter pangkat 3. Kalau dijadikan sentimeter, itu berarti 0,00025 kali 1 juta. Nah, oke. Berarti jadinya 250 cm pangkat 3. Dapat. Jawabannya C ya. Nomor 9. Bola plastik dimasukkan ke dalam gelas ukur yang penuh berisi suatu zat cair. Diketahui massa jenis bola plastik. Rho bola 0,84 gram per cm pangkat 3. Rho air 1,2 gram per cm pangkat 3. Rasio volume bola plastik terhadap volume zat cair yang tumpah. Berarti volume bola plastik berarti VB banding VBF ya. Nah, berarti di situ kita gunakan rumus rho bola kali G kali V volume bola sama dengan rho fluida atau air ya. Rho fluidanya air. Rho air kali G kali volume benda di dalam air ya. Volume benda dalam air ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya gini kan, masukin bola terus tumpah airnya. Berarti itu kan air tumpah ini kan sama gaya angkatnya ya. Sama dengan gaya angkat. Nah, berarti rho bolanya 0,84. G coret aja ya. Volume benda, V benda dalam rho air itu rho zat cairnya adalah 1,2 kali VBA. Nah, VBA ini berarti kita mau cari VB banding ini kan. Berarti 0,84 per 1,2 sama dengan kita mau VB. Berarti ini yang dipindahkan. VB per VBA ya sama dengan 1,2 per 0,84. Nah, berarti VB per VBA itu sama dengan, kita kalikan 100 ya, berarti 120 per 84. Nah, berapa itu? VB per VBA. Sama-sama kita bagi berapa ya? Kalau dibagi 4, di sini 30. Ya kan? Dibagi 4, ini adalah 21. Dibagi 3, ini 10. Dibagi 3, ini 7. Berarti 10 per 7. Nah, kita ganti. VBA itu sama dengan VBF ya. 10 per 7. Jadi 10 banding 7. Jawabannya D. Nomor 10. Di sini apa nih? Sebuah pelampung seperti gambar di samping digunakan sebagai pengapung dalam air. Pemilik memiliki massa, berarti massa orangnya adalah 1,5 kg. Dengan volume 80 liter. Diketahui massa jenis air. Volume ini kan. Ini bukan massa orang ya, massa pelampung. Volume pelampungnya 1,5 kg. Kok 1,5? 80 liter. Nah, 80 liter itu kan sama dengan 80 dm pangkat 3 atau sama dengan 80 kali 10 min 3 meter pangkat 3. Ya kan? Dan massa jenis air adalah 1000. Dan massa rata-rata anak berarti massa orang ya. Kita buat massa orangnya 25 kilo. Nah, jadi yang ditanya N. Nah, jadi kayak gini. Ini kan pelampung nih, jadi ada anak-anak di sini nanti kan. Sini ada W orang ya. W orang itu N kali M. Terus nanti ada W pelampung. Terus ada FA di sini. Jadinya nanti kita gunakan rumus FA sama dengan W pelampung ditambah W orang. FA itu adalah rho fluida, rho air atau rho fluida ini ya. Rho fluida kali G kali volume benda di dalam fluida. Gaya angkatnya ini ya. Tunggu. Massa 1,5 dengan. Nah, jadi di sini nanti W pelampung berarti M pelampung kali G ditambah M
ada N-nya kan, ada faktor N-nya. N kali massa orang kali G. G ini kan bisa dicoret nih, ya kan? Rho fluidanya 1000 kali volume bendanya 80 kali 10 min 3. Massa pelampungnya 1,5, N massa orangnya adalah 25, ya kan? Nah, ini bisa dicoret. Berarti 8 sama dengan ya kan? Berapa sih? 80. Nah, berarti 8 kali sama 8 dikurang 1,5 ya. 8 dikurang 1,5 sama dengan 25N. Nah, berarti 8 dikurang 1,5 itu adalah 6,5 dibagi 25 sama dengan N. Dibagi 25. Itu adalah 0,26. Ini 80, ya Allah. Ya, 80 kurang 1,5. Itu nanti adalah 78,5. 78,5 bagi 25 itu adalah 3,14. Nah, 3,14 itu yang memungkinkan adalah 3 ya. C. Kalau lebih itu tenggelam nanti. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita akan melanjutkan mengerjakan bagian esai soal nomor 1 ya. Di sini katanya, balon udara berdiameter berarti diketahui D sama dengan 8,4 meter. Berarti jari-jarinya adalah 4,2 meter, ya kan? Kemudian dengan massa jenis diisi udara. Berarti rho udara itu adalah 0,8 kilogram per meter pangkat 3. Balon tersebut bergerak ke atas dengan kelajuan tetap di udara dengan massa jenis 1,2. Berarti di sini diisi udara panas. Berarti rho udara panas di sini ya, rho UP. Kemudian massa jenis udara saja 1,2 kg per meter pangkat 3. Jika percepatan gravitasi 9,8 per meter per sekon kuadrat, berapa massa total balon dan udara panas? Berarti massa balon, ya. Berarti yang ditanya massa total ya. Massa total itu adalah massa balon ditambah massa panas, ya. Nah, jadi di sini kan ada balon, kemudian di sini ada W, dan ada gaya angkat. Nah, W-nya ini adalah nanti adalah massa balon ditambah massa udara panas. Kita buat di sini MUP ya. MUP kali G. Nah, jadi nanti FA sama dengan W. FA itu adalah rho udara kali G kali volume balon sama dengan W itu adalah M balon ditambah M M uap panas dikali G. G dicoret kan. Nah, rho udara itu kan 1,2 volume. Nah, volume balon ini kita cari di luar dulu ya. Volume balon itu adalah kita anggap dia berbentuk bola. Berarti rumus yang kita gunakan adalah 4/3 VR pangkat 3. Berarti 4/3 kali, atau di sini aja kita ganti ya. Nanti langsung masukin angka. 4/3 V 22/7 kali R pangkat 3 berarti 4,2 dipangkatkan 3 sama dengan, nah kita lambangkan aja ini dengan M total ya, M total. Nah, jadi nanti dapat M totalnya itu adalah hasilnya nanti sekitar 372,5 kg. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2 di sini. Mengapa pakaian yang dicuci menggunakan deterjen lebih bersih dibandingkan dicuci tanpa menggunakan deterjen? Jelaskan alasannya. Nah, di sini jawaban secara ringkasnya, pakaian yang dicuci menggunakan deterjen lebih bersih karena deterjen mengandung surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan air, memungkinkan air membasahi kain dan mengangkat kotoran secara efektif. Jadi di situ ada hubungannya dengan tegangan permukaan. Nah, nanti silakan dibaca ya.
Kita lanjut nomor 3. Alkohol memiliki kerapatan rho alkohol adalah 800 kg per meter pangkat 3. Dituangkan dalam suatu wadah, diketahui tekanan atmosfernya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Berapakah tinggi alkohol yang dituangkan saat tekanan alkohol di dasar wadah menjadi, berarti P di kedalaman itu ya, 105% dari tekanan permukaan. Nah, yang ditanya apa nih? H ya. Nah, jadi kita gunakan persamaan di sini adalah P sama dengan P0 ditambah rho kali G kali H ya. Nah, P-nya itu adalah ini ya, atau kita buat dalam lambangnya PH juga boleh. Nah, P itu adalah 105% dari P0 sama dengan P0 ditambah rho GH, rho-nya itu rho GH ya. Nah, rho alkoholnya itu adalah 800 kali G-nya 10, H-nya yang mau dicari. Nah, berarti di sini ini kan artinya 1,05 P0 dikurang P0 sama dengan 8.000 H. Berarti ini artinya adalah 0,05 P0 sama dengan 8.000 H kan. Nah, kita ganti P0-nya itu 0,05 dikali 1,01 kali 10 pangkat 5 sama dengan 8.000 H. Nah, ini bisa dicoret ya. Bisa coret, ini sisa 2. Berarti jadinya di sini adalah 0,05 dikali 1,01 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 8H. Nah, ini dikalikan dengan ini jadinya 5. 5 dikali 1,01 dibagi 8 sama dengan H. Nah, nanti dapat sekitar hasilnya itu adalah 5 kali 1,01. Bentar. 5 kali 1,01 dibagi 8. Itu adalah sekitar 0,63125 meter ya. Oke, jadi ini 1. Ya, oke, kita lanjut. Nomor 4. Kayla memiliki gelang yang terbuat dari perak. Berat gelang tersebut diukur di udara. W di udara adalah 0,252 Newton. Selanjutnya, berat gelang saat dicelupkan seluruhnya ke dalam air, berarti W dalam fluida, W dalam fluida adalah 0,228 Newton. Apakah gelang yang dimiliki Kayla terbuat dari perak murni? Berarti rho perak segini kita buktikan ya. Berarti FA-nya adalah WU dikurang WF. Berarti WU-nya 0,252 dikurang 0,228. Berarti 0,252 dikurang 0,228. Itu adalah 0,024. Nah, dapat FA kan? Baru kita cari FA itu jabarannya adalah rho perak kali G kali volume perak. Nah, volume perak ini kita cari menggunakan, diketahui nggak ya volume peraknya? Kita ganti menjadi, oh bukan, ini rho fluida ya, bukan rho perak. Rho fluida, dia dicelupkan ke dalam air ya. Nah, berarti di sini rho fluida artinya adalah 1000 ya, 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, volume perak itu kita cari dari sini. Rho perak maksudnya ya. Berarti rho perak sama dengan massa perak per volume perak. Berarti volume perak adalah massa perak dibagi rho perak. Nah, ini yang kita ganti, oke? Kita buat di sini. FA-nya 0,024, rho fluidanya adalah 1000, G-nya 10, volume perak itu adalah massa perak dibagi rho perak. Nah, massa perak itu dari mana kita dapat? Dari W di udara, yaitu M kali G. Berarti M perak sama dengan W di udara dibagi dengan gravitasi. 0,252 dibagi dengan 10, yaitu 0,252 dibagi 10. Itu adalah 0,0252 kg ya.
Nah, masukin sini. Berarti 0,024 sama dengan 10.000 0,0252 berarti rho perak. Berarti rho perak sama dengan, ini dikali 10.000 adalah 252 bagi 0,024. Berarti 252 bagi 0,024. Itu adalah 10.500 kg per meter pangkat 3. Nah, berarti benar ya. Nah, berarti ini benar perak. Oke. Lanjut nomor 5, sistem hidrolis pada mobil memiliki luas penghisap dekat bantalan rem 2,5 kali luas penghisap masternya. Berarti itu kalau master sehingga gaya yang diteruskan pada penghisap master. Berarti kalau master itu yang besar berarti ya. A2 sama dengan penghisap berarti 2 enggak. Ya, berarti ini ya. Sistem memiliki luas penghisap. Kalau penghisapnya ini 2,5 berarti ini yang besarnya. A2-nya 2,5 kali luas penghisap masternya. Berarti ini A2 itu adalah 2,5 dari A1. Otomatis A1 tetap A1 ya. Nah, kemudian suatu ketika pengemudi mobil memberikan perlambatan dengan menekan pedal sehingga gaya yang diteruskan pada penghisap master. Penghisap master ini kan A1 tadi ya. Berarti ini artinya F1. F1-nya 180 Newton. Dan berapakah gaya penghisap rem pada masing-masing roda? Berarti yang ditanya adalah F2. Berarti rumus kita gunakan adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 180, A1 adalah A1, F2 yang mau dicari, A2 adalah 2,5 A1. Coret-coret berarti F2 sama dengan 180 kali 2,5. 180 kali 2,5. Itu adalah 450 Newton.